Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hari ini kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami bersukacita dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan yang dahsyat bagi Allah kita. Coba berikan senyuman samping kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Berikan senyuman sukacita yang dahsyat buat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama bertepuk tangan dalam hadirat Tuhan. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Sekali lagi katakan mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sekali kita ulangi pujian dari awal, lebih bersukacita lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita bertepuk tangan. Mari kita semua umat pilih. Dengarlah panggilannya, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Sekaranglah waktunya, sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah Yesus Kristus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Sampai setiap lutut, sampai setiap lutut semua lidah bahwa Yesus Kristus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Berikan kemuliaan sorak-sorak yang dahsyat bagi Allah kita.
Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bahwa kekuatan di hidup kami ya Tuhan, hanya kami dapat di dalam-Mu Yesus. Lewat firman-Mu kami dikuatkan pagi hari ini. Kami mau buka hati kami Yesus. Ini setiap hidup kami ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bahkan kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami dapat di dalam-Mu Yesus. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkan. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku. Berseru berharap dalam. Sekali lagi kita ulangi pujian ini, katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopang. Berseru berharap dalam. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Selajaib Kau Tuhan, Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi bersama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Katakan ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Waktu selanjutnya saya berikan kepada hamba Tuhan. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Kami umat-Mu mengucap syukur di sini Tuhan, di rumah-Mu, dan juga umat-Mu yang saat ini bersama-sama beribadah dengan kami di rumah kami masing-masing.
Dan ucapan syukur ini adalah karena Engkau sudah memelihara hidup kami selama 1 minggu ini. Dan kalau kami ada hari ini di hadapan-Mu Tuhan, itu adalah satu bukti bahwa Engkau menjagai kami dengan begitu baik. Bukan karena kuat, bukan karena kami pandai menjaga diri, tapi karena Engkau beranugerah, karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan adalah hari kemenangan yang Kau berikan kepada kami, karena adalah saat-saat yang terindah dan terbaik adalah saat kami bersama dengan Engkau, bersama dengan Engkau dalam hadirat-Mu, juga bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman. Dan biar kiranya Tuhan segala puji, sembah, serta hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau melihat hati kami, hati yang mengasihi-Mu. Engkau melihat hati kami, hati yang mensyukuri, mengucap syukur. Walaupun Engkau tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah dan selalu baik, namun satu hal Engkau berjanji, bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Inilah kekuatan kami dan inilah anugerah Tuhan. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang akan berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang menguatkan, firman yang mengubahkan, firman yang membuka jalan di mana tidak ada jalan, firman yang menyembuhkan, dan firman itu adalah Engkau yang bekerja dengan kuasa-Mu, dan Engkau mengasihi kami, dan hamba-Mu ini Tuhan hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu, karena kami percaya Engkau kenal kami secara pribadi, Engkau tahu keberadaan dan kedatangan kami, dan Engkau lebih besar dari setiap permasalahan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, sudah dikasih oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tentunya dalam ucapan syukur, di mana Tuhan terus memelihara kehidupan kita dalam setiap permasalahan, dalam setiap kesukaran. Kalau itu merupakan ujian, dan ketika hari ini kita menang, itu artinya Tuhan akan memberikan kita naik for the next level, naik terus dan terus kita naik sampai kita melihat dan menikmati kemuliaan Tuhan, dan kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, hari ini kita akan belajar, kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana rencana Tuhan dalam setiap kita, bagaimana Tuhan punya cara yang Dia lakukan buat kita, dan itu semua tentunya untuk kebaikan kita. Kita akan baca dalam Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sampai di sini dulu Bapak Ibu saudara-saudara. Kita lihat bahwa tiba-tiba Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, engkau segera akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuh, kau lihat udah dekat. Oleh sebab itu, kumpulkan tua-tua dari setiap suku itu satu orang pemimpin-pemimpin, ya. Aku suruh mereka mengintai dulu kepada tanah yang akan kuberikan itu, tanah perjanjian itu, tanah idam-idaman, tanah yang merupakan dari awalnya di sana tanah perjanjian, semuanya itu enak. Istilahnya susu, madu, itu semua ada di sana. Dan engkau harus kirim untuk mengintainya kepada tanah yang akan kuberikan itu." Bapak Ibu saudara-saudara, merenung sejenak. Sebenarnya Tuhan itu sangat berkuasa, bukan? Kalau seandainya Dia bilang,
Musa, itulah tanah perjanjian sudah dekat. Tapi di situ banyak penduduk-penduduknya, banyak musuh-musuhmu. Aku beresin dululah supaya ketika kau masuk dengan nyaman. Atau Allah bisa saja, kau berangkat saja langsung masuk. Yang penting kau pasti menang karena aku kirim malaikat-malaikat semua. Kau tinggal masuk aja, tenang saja. Bisa juga begitu. Tetapi ini memang sedikit agak aneh karena disuruhlah untuk mengintai. Ya, kau kirimkan setiap suku satu orang untuk mengintai daerah itu. Ya, kau pelajari geografinya, engkau pelajari kebudayaannya, engkau pelajari kekuatannya juga, engkau pelajari keadaan kesuburan tanahnya juga, sistem pengairannya juga, dan apa-apa yang bisa ditanam di situ, apa-apa yang tidak bisa, sistem perdagangan juga kau pelajari. Pokoknya semuanya kau pelajari, termasuk penduduk-penduduknya yang di gunung, yang di pinggir laut, yang di kota, kau pelajari semuanya, ya, supaya engkau bisa tahu. Kau kirim semua, nanti kasih laporan kepadamu, kepada Musa tentunya, ya. Nah, kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan itu sanggup, bukan? Tetapi kenapa demikian? Tentu ada cara Tuhan. Ada cara Tuhan untuk mendidik. Ada cara Tuhan untuk ngajarin. Ada cara Tuhan untuk membuat kita naik for the next level. Ada cara Tuhan untuk memberkati kita. Ada cara Tuhan untuk menyembuhkan kita. Dan Tuhan gak pernah kehabisan cara. Yang penting Dia tetap mengasihi kita. Yang penting kita tetap masih ada di dalam jalannya Tuhan. Jangan ngawur, jangan cari jalannya sendiri. Dan Tuhan memberi tuntunan dalam firman-Nya. Kita lanjutkan, ya. Kita akan baca berikutnya dalam Bilangan pasal yang ke-13 tadi. Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu, dan sangat besar juga, keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba mententeramkan bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana ketika kita baca, ketika kita merenungkan, terjadi dualisme, terjadi dua pendapat yang berbeda. Yang satu berkata, benar Bapak Musa, kami sudah mengintai. Benar pokoknya bahwa itu daerah yang makmur, daerah yang subur, daerah yang betul-betul nikmat banget. Kalau nggak percaya, nih buktinya kami bawa. Dibawanya anggur, setandan,
itu bukan secomot begitu, bawanya aja mesti dipikul, mesti digandar. Artinya begitu subur tanah itu. Namun katanya di sana, wih, yang diam di sana tuh orangnya gede-gede, orang raksasa, orang Amalek di sini, suku ini di sini, di laut, pokoknya macam-macam diceritakan, lengkap semuanya. Kesimpulannya nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Itu benteng-bentengnya juga, mantap, kuat, pokoknya nggak mungkin kesimpulannya. Tetapi kubu yang lain ini hanya 2 suku, ya, Joshua dan Kaleb bilang, tidak, Allah bersama dengan kita, Tuhan kita Tuhan yang hidup, Allah yang berjanji akan menyerahkannya kepada kita. Kita maju, kita kalahkan. Yang bagian sana makin mulai gaduh lah gitu ya, bahkan menceritakan kabar busuk kepada bangsa Israel yang nggak pergi. Wih, jangan lu, orang di sana gede-gede, tunggu dia, orang makan orang, gitu kan ya. Jadi mengerikan banget gitu. Nah, itulah yang namanya kemelut, itulah yang terjadi dialog, itulah yang terjadi pemikiran-pemikiran, ya. Apakah salah kalau mereka menyampaikan seperti itu? Kalau secara logika itu memang hasil penelitian, itu adalah hasil di mana mereka mengintai, hasil pengintaian seperti itu. Dan ada satu panglima perang Chinese yang namanya Sun Tzu pernah bilang begini, kalau engkau mau berperang, engkau harus bisa mengukur kekuatanmu, sesudah itu engkau harus bisa mengukur kekuatan lawan. Kalau engkau lebih kuat, perangi dia, engkau pasti menang. Seperti itu, bukan? Nah, ini 10 suku juga berkata begitu. Tidak mungkin, kita nggak mungkin, mereka itu terlalu kuat. Walaupun itu tanah perjanjian, itu tidak mungkin. Jadi itulah yang namanya logika. Itu adalah pemikiran. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa sesungguhnya hidup orang percaya, hidup orang Kristen bukan hidup dari logika, tetapi hidup dari iman. Iman yang berkata, iman yang bekerja dan menjadi kenyataan. Karena kekuatan bukan dari kita, karena kita bersama dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita masih ada sampai hari ini. Sesungguhnya itu adalah anugerah dan kekuatan Tuhan. Kalau kita berpikir tentang keadaan saat ini, ya kita nggak usah sebut-sebutlah bagaimana harus ngantri panjang, ada sesuatu antrian. Kita nggak usah sebut-sebutlah bagaimana itu harus melakukan prokes sampai sekarang, bukan? Tetapi semua dalam pertolongan Tuhan membuat kita tetap kuat. Bagaimana hidup melalui iman. Nah, hal pertama bahwa iman itu merupakan dasar dalam hidup kita. Karena apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil, apa yang sebenarnya tidak akan bisa kita lewati, pada akhirnya kita bisa lewati bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya Roma berkata bahwa iman menyertai perjalananmu sampai surga. Bolehlah kita baca ya 2 ayat saja dalam Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Ini adalah dasar. Ini adalah dasar hal pertama untuk kita bisa melangkah walaupun itu di luar pikiran kita, adalah iman. Mempercayai bahwa Kristus telah mati dan bangkit buat kita, menjadi suatu kemenangan buat kita. Ini adalah iman, merupakan dasar kita percaya. Kita mengaku dengan mulut, kita dibenarkan, percaya dalam hati, dan kita diselamatkan.
Itulah iman dalam perjalanan hidup kita yang menyertai kita. Bapak Ibu saudara-saudara, berbeda dengan yang kita baca tadi, umat Israel dalam perjalanannya dia sudah melihat banyak mujizat bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyangnya adalah Allah yang menyertai dia, Allah yang berkuasa, Allah yang tidak meninggalkan. Laut dia belah, ketika air pahit dirubah jadi manis, ketika tiba-tiba pengen makan daging lalu dikirim daging dari burung gagak. Apapun semua sudah dilakukan oleh Tuhan dengan maksud agar umat menjadi percaya tentang Allah yang hidup, tentang Allah yang setia, tentang Allah yang menjagai. Namun ketika mereka melihat itu semua, apa yang pernah dia alami itu seolah-olah lupa semua. Lalu dia katakan tidak mungkin. Hanya 2 orang, yaitu Joshua dan Kaleb, yang mengatakan kita akan maju. Dan tentunya kita tahu, bukan? Akhirnya cuma mereka berdua yang masuk tanah Kanaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Ya, yang membuat Allah menjadi tidak berdaya adalah ketika kita tidak percaya, ketika iman kita kandas. Oleh sebab itu, dengan mulut kita berani katakan kita percaya, dengan hati juga kita percaya, dan Allah akan bertindak. Dan hal lain yang membuat kita menjadi berhasil di dalam perjalanan kita, walaupun kita menghadapi hal yang sama, tanah perjanjian itu adalah sebuah tanah bagi bangsa Israel, tanah idam-idaman. Tetapi tanah perjanjian bagi kita itu bisa saja merupakan doa-doa kita yang segera kita minta Tuhan kabulkan. Tanah perjanjian bagi kita bisa juga merupakan cita-cita bagi kita. Tanah perjanjian bagi kita bisa juga merupakan doa untuk keluarga kita, doa untuk suami kita, doa untuk istri kita, yang merupakan pergumulan kita. Itu bisa merupakan tanah impian, merupakan sesuatu janji Allah yang kita minta untuk Allah segera mewujudkan, yang kita minta supaya Allah merealisasikan. Itu bisa saja merupakan tanah-tanah perjanjian bagi kita. Lalu hal lain adalah, selain kita harus mengimani akan hal itu supaya Allah melakukannya, adalah bahwa kita harus bisa hidup dipimpin oleh Allah. Artinya kita lebih mempercayai Allah ketimbang pikiran kita ataupun suara-suara yang kita dengar. Halo, bagaimana dengan kita saat ini ketika kita menghadapi sesuatu? Firman Tuhan berkata, apabila orang hidup dipimpin Allah, maka dia adalah anak-anak Allah. Jadi berusahalah untuk kita hidup sesuai dengan pimpinannya, supaya kita terhisap, supaya kita tergolong dalam anak-anaknya Allah. Saudara bayangkan kalau engkau terhisap menjadi anak-anaknya Allah, dia bukan Allah yang mati, bukan Allah yang tersenyum tapi tidak berbuat apa-apa. Dia adalah Allah yang hidup dan Allah yang maha kuasa. Kalau engkau bapak, kalau engkau ibu mengasihi anak-anakmu, apalagi Allah, ya sukar kita lukiskan, bukan? Nah, itulah Allah yang akan kita buat. Itu sebabnya bagaimana kalau supaya kita tahu bahwa kita hidup dalam rencana Allah. Kita baca dalam Mazmur pasal 20 dalam 37. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ternyata nggak sukar. Ya, bagaimana kita hidup berkenan dan sesuai dengan rencananya. Pemazmur kasih contoh, ya, orang yang hidup berkenan kepadanya, orang yang hidup dalam pimpinannya, itu kalau jatuh pun tidak tergeletak gitu ya. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan menolong.
orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah dikatakan ya, dia itu dulu muda, sekarang tua katanya. Dia menyaksikan orang-orang yang hidup dalam rencana Allah, dalam bersama Roh Allah. Itu bukan cuma dia, sampai anaknya, sampai cucunya enggak meminta-minta. Kenapa? Halo? Karena Tuhan pelihara dia. Karena Tuhan buka jalan ketika ada masalah. Karena Tuhan menyembuhkan ketika sakit. Itu sebabnya dalam kemenangan, dalam sukacita. Itu orang yang hidup dalam tuntunan Roh Allah, yaitu orang yang berkenan. Orang yang berkenan itu adalah orang yang hidup dalam pimpinan Roh Allah. Kata berkenan pernah ditulis, dikatakan begini, aku menemui seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan, yaitu Daud bin Isai. Berkenan. Kalau Allah berkenan kepada seseorang, dia akan mengangkat, dia akan bikin rencana indah dalam hidupnya, dia akan jagai, dia akan lindungi, karena Allah punya rencana indah dalam hidupnya kepada orang yang berkenan. Kalau jatuh, ya namanya juga manusia jatuh, dipegangin, enggak jatuh. Sementara yang lain kalau jatuh gubrak, hancur, mati, habis gitu ya. Tapi ini jatuh dipegang karena tangan Allahku kuat, kurang dicukupi. Allah berkenan. Nah, orang yang berkenan ini adalah orang yang hidup dalam pimpinan Roh. Sampai dia berkata, dulu aku muda, sekarang aku udah tua. Halo? Bisa nangkep ya? Apa maksudnya? Iya, panjang umur. Panjang umur. Allah jagai, lindungi, kasih panjang umur. Sampai bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan. Sampai anaknya, mantunya, sampai cucu-cucunya diberkati. Itu orang yang berkenan. Hidup dipimpin oleh Roh Allah. Halo? Bagaimana dengan kita? Sudah berusaha untuk berkenan? Hidup menurut ketetapan-ketetapannya, takut akan Tuhan, melakukan setiap kehendaknya, perintahnya, atau sebaliknya, waduh berat Pak Pendeta, banyak larangannya, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Iya, kalau kau dugem ya pasti nggak boleh ya, karena itu kan merusak badanmu juga. Halo, kita lanjutkan. Oke. Dan berikutnya adalah bagaimana kita memasuki tanah perjanjian itu. Artinya hal yang kita dambakan, hal yang kita doakan, hal yang kita gumuli. Hal yang berikutnya adalah kesetiaanmu. Sampai di mana kesetiaanmu dalam engkau beriman, dalam engkau hidup melakukan, sehingga engkau berusaha untuk berkenan. Nah, ada satu contoh, Matius pasal yang ke-24, kita akan baca. Matius pasal yang ke-24 mulai ayat yang ke-45, demikian firman Tuhan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali berkata, Tuhan, aku ini hamba-Mu, hamba yang terkecil sekalipun, apapun yang bisa aku lakukan, itu adalah ucapan syukur bahwa Engkau mempercayai aku. Jadi apakah itu volunteer kah, penyambut tamu, tim IT, singer, song leader, atau menjadi hal terkecil,
atau Tuhan percayakan banyak berkat sehingga engkau bisa menjadi berkat bagi orang lain, atau Tuhan mempercayakan kekuatanmu atau hatimu ketika engkau berkata-kata memberi orang lain terhibur, menyemangati, membuat orang menjadi kuat lagi. Apapun, bukankah kita selalu berkata, aku ini seorang hamba, bukan? Dan dikatakan, yang paling berbahagia adalah ketika tuannya datang dan hamba itu, hamba yang dipercayakan itu, hamba yang diberi tugas itu, ketika tuannya datang dan didapatinya hamba itu sedang melakukan apa yang menjadi tugas tuannya. Itu hal yang paling indah, itu hal yang terbaik yang akan dilihat oleh tuannya. Atau sebaliknya nih, ketika tuannya datang, hambanya itu lagi pesta-pesta gitu ya. Wah, menghabiskan semua fasilitas yang diberikan oleh tuannya. Dia bukan hamba, dia kayak bos gitu ya. Atau ketika tuannya datang, hambanya lagi tidur nyenyak, santai Atau ketika tuannya datang, hambanya itu sedang piknik. Halo? Tentu tidak. Hal yang terbaik ketika hambanya datang, dalam tanda kutip, siapapun kita, didapati kita itu sedang siuman, didapati kita itu sedang sadar, didapati kita sedang melakukan sesuatu yang menjadi tugas untuk kita lakukan. Siapapun kita, apakah kita seorang pelayan dalam ibadah, atau apakah kita seorang ibu rumah tangga, atau apakah kita seorang suami yang dipercaya Tuhan untuk menjaga istri dan anak-anak kita, ataukah kita seorang pengusaha yang Tuhan percayakan untuk beberapa bidang usaha, ataukah kita hanya seorang oma atau opa yang hanya melihat bagaimana anak-anak mantu dan cucu lalu kita doakan. Apapun yang kita lakukan, tujukan itu kepada Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, dan kita lihat umat Israel yang sudah mengalami banyak mujizat, dan ketika kita baca kisah ini, mereka itu sudah berada sangat dekat dengan tanah perjanjian. Artinya tinggal nyebrang masuk, sangat dekat dengan tanah perjanjian. Sekali lagi saya ulangi, sangat dekat. Tetapi apa yang terjadi? Mereka kurang kuat untuk percaya dan masuk ke situ. Mereka kurang kuat untuk mengimani bahwa apa yang Allah kerjakan itu masih terus akan mengerjakannya bagi dia. Sehingga akhirnya dia harus balik, muter lagi, dan 40 tahun lagi harus dijalani oleh mereka untuk masuk ke tanah perjanjian itu. Dan yang masuk kita tahu bukan? Hanya Joshua dan Kaleb saja. Bagaimana dengan kita? Terkadang kita merasa begitu lelah, terkadang kita merasa begitu nggak mungkin, terkadang kita merasa aku sudah nggak mampu lagi. Kita lupa bahwa Allah itu masih kuat, bahwa Allah itu masih setia, dan kita lupa sudah sekian banyak pertolongannya kepada kita, dan kita nggak sadar bahwa kita sudah sangat dekat untuk jawaban doa kita. Kita nggak menyadari bahwa kita sudah sangat dekat untuk berkat-berkat dan anugerah-anugerah Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita ketika kita setia. Sekian lama kita setia, begitu tinggal di ujung saja dan kita tidak cukup kuat. Begitukah kita? Seolah-olah ketika kita berdoa, lalu Tuhan bilang begini, baiklah nak,
aku sudah dengar doamu, tapi kau harus tunggu lagi ya untuk jawaban doaku 40 tahun lagi. Halo? Tentunya tidak, bukan? Ketika kita berdoa, kita mempercayai, kita meyakini Tuhan jawab makin cepat, makin baik. Begitukah? Halo? Nah, seperti itulah. Kadang-kadang kita tidak merasakan bahwa sesungguhnya kita sudah sangat dekat dengan tanah perjanjian itu. Cukup kuatkah kita untuk tetap beriman? Cukup kuatkah kita untuk terus berjalan bersama dengan Allah dalam tuntunannya? Cukup kuatkah kita dalam pelayanan dalam setiap apapun yang kita lakukan dalam keseharian kita? Sehingga sampai akhirnya kita baca satu ayat penutup ya, dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesukaran selama 10 hari. Perhatikan baik-baik. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang terakhir adalah bahwa kalaupun ada aniaya, ada kesukaran, ada kesulitan, seakan-akan dicobai, sesungguhnya itu akan membuat engkau next level, naik lebih tinggi. Dan lebih daripada itu, ingat, mahkota kehidupan pada akhir kehidupanmu menjadi milikmu. Suatu anugerah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tetap setia sampai akhir. Tetap berpegang teguh, berpengharapan, dan Tuhan bersama dengan kita. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk bersama-sama dalam suatu ibadah, untuk bersama-sama kami mengucap syukur, untuk bersama-sama juga kami mempunyai kesempatan di mana Engkau berbicara secara pribadi kepada kami. Kami percaya Tuhan bahwa ini bukan kebetulan, tapi memang karena Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami. Dan pada hari ini Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sudah memberikan kami kekuatan. Engkau menjawab setiap pergumulan dan doa kami. Dan terkadang kami begitu lemah, kami begitu lelah, padahal Engkau sudah sangat dekat untuk jawaban doa kami. Itu sebabnya Tuhan, kuatkan iman kami. Itu sebabnya Tuhan, teruslah kami berjalan dalam tuntunan Roh Kudus dan firman-Mu. Dan kami akan terus melakukan apapun yang Kau percayakan untuk kami lakukan. Dan kami lakukan untuk Engkau. Dalam pelayanan sekecil apapun Tuhan, jangan Kau lihat kemampuan kami, tapi Engkau lihat hati yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Pada hari ini Tuhan, hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami dalam tangan-Mu. Mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, Kau berkati. Mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan, Kau berkati umat-Mu. Anak-anak kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam pendidikan mereka, di dalam perjalanan ataupun dalam pergaulan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Kau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, mantu-mantu dan cucu-cucunya semua Tuhan, Kau berkati. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, hari ini Engkau sudah memberikan kami kemenangan dan memberkati kami. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya seperti hari ini Tuhan, saat kami bersekutu, saat kami beribadah, dan Kau memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah
segalanya. Namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku beroleh segala